Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Fuad. Ya, Ustadz yang paling ganteng ini pelajaran BK. Semoga kita selalu sehat dan tidak ada yang sakit dan pastinya harus happy. Kalau nggak happy itu yang susah. Nah, karena yang paling penting itu katanya sih, saya juga percaya juga nggak percaya. Yang paling penting itu happy. Kalau nggak happy berarti kita lagi nggak mood. Kalau nggak mood bisa stres. Nanti kalau stres bisa jadi nafsu makannya kurang. Nah, nanti kalau stres lagi nafsu makannya kurang bisa sakit. Biasanya sih gitu. Tapi yang penting kan kita happy. Nanti bisa makan lahap. Oke, hari ini Satwat mau menjelaskan tentang yang namanya apa ini tokoh idola. Oke, nah kita lihat materinya tokoh idola. Nah, ternyata ini sudah pertemuan ketujuh. Tokoh idola, pengertiannya. Tokoh idola itu adalah tokoh yang disenangi sehingga kita bisa berusaha untuk meniru kebiasaannya. Kebiasaan siapa ya? Kebiasaan tokoh itu. Mau kita contoh apanya? Apakah kamu punya tokoh idola? Punya. Nah, mas-mas, mbak-mbak sekalian. Nah, tak kasih contoh dulu ya. Tokoh idolanya Ustadz Fuad itu siapa? Nah, kalau tokoh olahraga saya itu sukanya Valentino Rossi. Nah, dia itu keren sampai kemarin itu tragedinya itu Marquez itu ditendang di lintasan sampai guling sampai jatuh. Nah, itu kalau ditonton itu balapan seru itu kemarin itu yang tahun dulu. Karena sekarang sudah musim corona ya balapannya batal. Lanjut. Pasti punya. Setiap anak memiliki tokoh idola. Nah, aku seneng sama lakon itu. Nah, atau yang punya idola artis Korea? Ada juga. Tokoh idola itu macam-macam. Bisa satu idola atau lebih dari satu idola. Nah, saya punya ya anaknya guru sini sudah SMA. Dia itu sukanya artis Korea itu siapa itu? Lupa saya namanya. Bukan, anaknya Ustaz Jalis itu sukanya artis Korea, tapi saya nggak hafal artis Korea. Saya tahunya ya artis Indonesia, kayak artisnya ya Anang Hirmasa, Asanti itu tahu saya artis Indonesia itu. Nah, tokoh idola itu ada dua, anak-anak sekalian. Yang satu adalah pertama itu tokoh yang nyata. Tokoh nyata itu ya ada nyata. Yang kedua tokoh tidak nyata atau tokoh kartun atau tokoh khayalan. Idola nyata sekarang. Idola nyata itu yang diidolakan itu ada. Real, nyata bisa dilihat oleh mata, ya, berwujud manusia. Jadi nggak ada kita sebagai manusia mengidolakan malaikat itu kan nggak ada. Nah, masih hidup atau sudah meninggal bisa dijadikan idola. Kita bisa membaca biografinya, misalnya Soekarno sudah meninggal, bisa baca biografinya. Contoh idola nyata. Sebagai muslim kita itu pertama harus Rasulullah. Nah, dua sahabatnya. Nah, ketiga boleh terserah yang lain. Bisa Presiden Soekarno, bisa Atta Halilintar. Ini sukanya siapa itu Aji, sukanya teman-teman yang lain itu. Saya lihat tuh main Free Fire atau main kayak Atta Halilintar main gaming, jadi gamer. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya dicontoh adalah skillnya atau kemampuannya Atta Halilintarnya. Jangan suka main gamenya yang dicontoh. Kalau yang dicontoh dari Atta Halilintar ini suka main gamenya, waduh,
Bisa hancur itu paketan sama apa itu sama wifi di rumah itu. Kuotanya jebol us. Ya iyalah mau sukanya gaming gitu. Yang berikutnya, tokoh idola tidak nyata. Tokoh idola tidak nyata artinya adalah tokoh idolanya hanya khayalan. Adanya di film, drama, atau komik. Contoh idola khayalan itu sama Kamen Rider Black. Lah ya, anak SD kemarin ini booming ini. Kamen Rider Black itu ya Satria Baja Hitam itu loh yang di film dulu itu. Wah, itu film zaman Ustadz Fuad kecil dulu. Saya ingat dulu kalau lihat film Kamen Rider Black itu atau Satria Baja Hitam ini ya. Zaman dulu itu saya belum punya TV. Saya nontonnya itu di tetangga saya. Jadi setiap hari Minggu pagi-pagi bangun tidur jam 6 itu sudah di rumahnya tetangga. Masya Allah. Nah, itulah susahnya jadi orang nggak punya. Jangan sampai kalian nanti pengen lihat TV sampai ke tetangga kayak zamannya Ustadz Fuad dulu. Alhamdulillah sekarang sudah punya TV. Nah, susah itu nggak enak. Nah, kayak Bobo Boy, nah, anak kecil kamu cerita nih Bobo Boy ya, langsung nyambung. Kamu kasih contoh Ultraman nyambung. Nah, tapi ini tokoh idola khayalan. Biasanya untuk anak kelas 1 sampai kelas 3. Nah, tindak lanjutnya apa yang dibahas ya? Mengidolakan tokoh tertentu itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Nah, tapi yang ditulis harus yang baik-baik dari profilnya, gitu. Ya kayaknya tadi loh, kayak yang Atta Halilintar, semuanya pengen jadi gaming, siapa pengen jadi YouTuber. Bisa, tapi yang ditulis yang baik-baiknya. Baca foto apa itu biografinya, profilnya. Nah, dia kemampuannya apa saja. Untuk alat-alatnya untuk menjadi YouTuber main gaming itu apa saja itu dipelajari. Yang dilihat bukan dia ngegame terus setiap hari. Nah, kalau kita yang niru ya, kamu niru ngegamenya tiap hari. Atta Halilintar itu ngegame tiap hari, dah itu yang kurang tepat. Dan sebaiknya adalah tokoh yang nyata. Kalau kita anak kelas 6 itu, lah kalau tokoh idola ini apa itu Bobo Boy ya, sama Ultraman kan ya nggak cocok gitu loh. Nah, kesimpulan, tokoh yang kita idolakan itu bisa berdampak positif. Bisa membuat kita itu menjadi termotivasi. Aku ngefan Pak sama itu Pak, sama artis itu. Kalau sama penyanyi itu saya paling ngefan tuh sama Anang Hermansyah itu. Nah, kenapa kok ngefan? Ternyata sebelum jadi penyanyi itu dia jadi anak pondokan. Nah, jadi anak pondokan, nah, terus belajar musik. Ya, ada lagi tokoh yang diidolakan itu saya tahu itu Inul Daratista. Inul Daratista itu dulu penyanyi kampung. Naik panggung dari desa ke desa, akhirnya jadi di ibu kota. Ternyata Inul Daratista itu mulai dari kampung sampai ke Jakarta, sampai sekarang itu dia itu pintar bahasa Inggris. Pelatihnya itu orang luar negeri, makanya kemampuannya di atas rata-rata penyanyi dangdut yang pada umumnya. Karena dia mau berubah, skillsnya diupdate terus, kemampuannya diperbaiki terus. Nah, nggak sama seperti zaman penyanyi saat di kampung sama sekarang ya beda. Nah, untuk menjadi seperti itu, dia juga berusaha biar dia diidolakan. Nah, sama masyarakat biar laku lagu-lagunya. Nah, itu yang dapat Ustadz Fuad sampaikan. Mungkin nanti ada YouTube bisa diklik, di komen mungkin yang kurang bagus, komen aja, santai aja nggak apa-apa. Jadi nanti tahu, oh itu materinya kurang panjang. Nanti saya tak rekaman lagi lebih panjang lagi biar kamu tambah belir nanti dengarkan suaranya Ustadz Fuad yang merdu ini. Ustadz Fuad kan suaranya merdu, merusak dunia katanya. Ya itu memang merdu. Coba kalau saya nggak punya suara, nanti ngajarnya saya
mungkin malah nggak enak itu. Itu namanya nanti apa? Sandi rumput itu. Nah, mau tok itu jelas none tok gitu. Nah, gitu. Mungkin nanti bisa komen, like, nah, biar ya terkenal di YouTube lah. Jadi videonya Ustadz Fuad itu nggak di bawah-bawah amat, ya di bawah tapi nggak di bawah-bawah amat. Jangan sampai tertindas di apa itu YouTube yang lain. Minimal kan nanti ada 100 penonton. Nah, terima kasih. Itu semoga itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan, banyak bersyukur dan banyak membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.